Pernah nggak sih lihat orang yang jago banget, entah itu atlet, musisi, atau siapapun, terus kita mikir, wah dia emang terlahir berbakat. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas ide itu, pakai ilmu pengetahuan dari buku Peak, yang ngebahas gimana kehebatan itu sebenarnya diciptain, bukan diwarisin. Kan kita semua gedenya sama cerita ini ya. Kalau ada orang-orang tertentu yang emang dari sananya udah dikasih kemampuan luar biasa, kayak menang lotre genetik gitu, yang dapat cuma segelintir orang aja. Pertanyaan ini, wah, ini ngubah segalanya. Soalnya kalau kehebatan itu bukan anugerah, tapi sebuah keterampilan, artinya kehebatan itu bisa diraih sama siapa aja. Termasuk ya kita-kita ini. Contohnya ada di mana-mana. Coba deh dengerin kutipan ini tentang legenda basket Ray Allen. Pas orang lihat dia nembak bola sesempurna itu, reaksi pertamanya yaitu, pasti bakat bawaan lahir. Tapi apa kata Ray Allen sendiri? Wah, dia langsung ngebantah keras. Buat dia, itu bukan anugerah. Itu adalah hasil dari ribuan jam latihan yang super obsesif dan gak ada hentinya. Itu dibentuk, bukan dikasih begitu aja. Nah, cerita Ray Allen Adi langsung ngebawa kita ke inti masalahnya, mitos soal bakat bawaan. Yuk kita uji mitos ini pakai salah satu contoh yang paling sering dianggap anugerah dari Tuhan, kemampuan perfect pitch atau nada absolut. Jadi gini, selama ratusan tahun, orang tuh percaya kalau perfect pitch itu kayak warna mata. Kamu entah punya dari lahir, atau ya udah nggak punya sama sekali. Tapi ternyata, sains modern punya cerita yang beda banget. Itu bukan hadiah genetik, tapi sebuah skill yang bisa diasah, apalagi kalau dilatih musik dari kecil banget. Dan kalau masih ragu, coba dengerin ini deh. Sebuah studi oleh psikolog Ayako Sakakibara ngelakuin sesuatu yang dianggap mustahil. Dia ngelatih sekelompok anak kecil, dan hasilnya setiap anak di penelitian itu sukses ngembangin perfect pitch. 100% berhasil. Ini ngubah kemungkinan dari 1 banding 10.000 jadi sebuah kepastian. Ini bukti kalau kemampuan super itu bisa dibangun. Bahkan Mozart, yang sering kita anggap jenius dari lahir, ternyata nggak beda. Anugerah perfect pitch-nya yang legendaris itu ternyata adalah produk dari ayahnya, seorang guru musik yang super ambisius, yang latih dia intensif banget, full time sejak umur 4 tahun. Latihannya bahkan jauh lebih gila daripada anak-anak di studi tadi. Oke, jadi kalau bukan bakat berarti kuncinya latihan kan? Iya sih, tapi ternyata nggak sesimpel itu, karena nggak semua jenis latihan bakal ngebawa kamu ke puncak kehebatan. Jadi pada dasarnya ada 3 level latihan. Paling dasar itu latihan naif. Ini kayak kita main gitar tiap sore tapi cuma ngulang lagu yang sama, nggak ada tujuan jelas. Naik satu level ada latihan bertujuan, di mana kita punya target spesifik. Misalnya, hari ini mau ngelancarin satu chord yang susah. Nah, di puncaknya, ini standar emasnya adalah latihan terencana atau deliberate practice. Latihan yang terstruktur, ada mentornya, dan yang paling penting, selalu maksa kita keluar dari zona nyaman. Dan buktinya, wah, jelas banget kelihatan di data. Coba lihat studi tentang pemain biola di Berlin ini. Perhatiin deh polanya. Makin jago levelnya, dari yang biasa aja jadi bagus, sampai jadi yang terbaik, jumlah jam latihan terfokus mereka tuh meroket. Ini bukan kebetulan, ini korelasi yang nyaris sempurna. Ribuan jam latihan terencana itulah yang jadi pembeda utamanya. Jadi, apa sih resep rahasia dari latihan super efektif ini? Sebenarnya ini kombinasi dari 4 hal. Pertama, kamu harus terus-terusan maksa diri keluar dari zona nyaman. Kedua, punya target yang spesifik banget. Ketiga, butuh fokus dan konsentrasi total. Dan yang paling penting, selalu cari masukan atau feedback buat tahu di mana salahnya dan gimana cara benerinnya. Ini kedengarannya luar biasa, tapi pas kita latihan sekeras ini, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Ternyata, kita itu bukan cuma lagi belajar sebuah skill. Kita itu secara harfiah lagi ngebangun ulang otak kita. Dulu kita mikir kalau otak orang dewasa itu udah final, udah nggak bisa diubah-ubah. Tapi sekarang kita tahu ada yang namanya neuroplastisitas. Otak kita itu ternyata super fleksibel, bisa beradaptasi. Latihan intensif itu bukan cuma make otak. Latihan itu ngebentuk ulang otak, bikin jalur-jalur baru, dan nguatin koneksi-koneksinya. Dan cerita paling keren buat ngebuktiin ini, kisah para supir taksi di London. Bayangin ya, buat dapat izin, mereka harus lulus ujian super susah namanya The Knowledge. Artinya, mereka harus hafal 25.000 jalan dan 320 rute di London. Gila kan? Nah, setelah bertonton latihan mental sekeras itu, para ilmuwan nge-scan otak mereka. Hasilnya, bagian otak mereka yang ngurusin memori spasial, namanya hipokampus, secara fisik jadi lebih gede. Latihan mereka benar-benar ngubah arsitektur otak mereka. Oke, jadi kita udah tahu bakat itu mitos. Kita juga tahu kalau deliberate practice itu kuncinya. Tapi
Tujuan akhir dari semua latihan itu sebenarnya apa sih? Apa yang dibangun di dalam pikiran seorang ahli? Nah, sekarang kita sampai ke senjata rahasia yang benar-benar misahin seorang master dari orang biasa. Jawabannya adalah sesuatu yang disebut representasi mental. Anggap aja ini kayak software super canggih yang jalan di otak seorang ahli. Ini tuh semacam jaringan pola, konsep, sama informasi yang kompleks banget yang ngebuat mereka bisa ngelihat dunia dengan cara yang sama sekali beda dari kita. Bedanya jauh banget. Pemain catur pemula ya, cuma lihat potongan kayu di papan. Tapi seorang Grandmaster, dia lihat jaringan kekuatan, ancaman, dan pola yang rumit. Kita nonton bola, lihat pemain lari-larian campur aduk. Pemain elit lihat ruang kosong yang kebuka. Pola serangan dan peluang yang bakal muncul 3 detik lagi. Nah, itulah kekuatan representasi mental. Dan disinilah semuanya nyambung. Tujuan akhir dari semua deliberate practice yang melelahkan itu bukan cuma buat ngelancarin gerakan. Tujuannya adalah untuk ngebangun dan nyempurnain representasi mental yang canggih ini. Oke, ilmunya keren banget kan? Pertanyaan paling pentingnya sekarang, gimana cara kita pakainya? Yuk kita lihat gimana kita bisa mulai ngebangun potensi kita sendiri dari sekarang. Coba deh kita belajar dari Benjamin Franklin. Jauh sebelum ilmu ini ada, dia secara nggak sadar udah nemuin metode deliberate practice-nya sendiri buat jadi penulis hebat. Dia bakal baca tulisan yang bagus, terus bikin catatan singkat tentang inti tiap kalimat. Dia tunggu beberapa hari, terus coba nulis ulang artikel itu cuma dari catatannya. Abis itu, dia bandingin tulisannya sama yang asli, nyari kelemahannya, terus dia perbaiki. Ini siklus feedback dan perbaikan yang sempurna, yang bisa dia lakuin sendiri. Jadi ini dia pesan utamanya, intinya dari semua ini. Potensi itu bukan sesuatu yang udah paten, yang kita dapat pas lahir. Potensi itu sesuatu yang bisa kita bangun. Kita bisa ngebentuknya, ngeluasinnya, dan ngelampauin batas yang kita pikir kita punya. Kita yang pegang kendali. Nah, ilmu pengetahuan ini udah ngasih kita petanya, peta menuju keahlian. Sekarang, pertanyaan terakhir dan yang paling penting. Ini buat Anda. Dengan kekuatan ini di tangan Anda, keterampilan apa yang bakal Anda bangun?